Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabella Natari Puspa dengan NIM 421221059. Saya dari kelas Mekatronika 6B pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan asesmen akhir semester dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika, yang dimana tugasnya adalah buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanikal jika tidak ada desain elektrikal atau sistem informasi pada PBL Anda selama minimal 20 menit dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, format awal video, nama, NIM, kelas, judul desain. Yang kedua, ada isi utama, jelaskan mengapa Anda memilih desain tersebut, jelaskan berdasarkan teoritis, bukan berdasarkan perkiraan Anda sendiri. Selanjutnya, jika PBL-nya di tim yang sama, maka mahasiswa wajib mempresentasikan hal lainnya, tidak boleh sama. Video upload di YouTube secara publik dan upload di Learning hanya link YouTube-nya saja. Baiklah, sebelumnya PBL saya ini adalah IoT Smart Shorting Efficient Solution to Increase Productivity of Shorting Industry. Dengan kode PBL PBLMK 622529, yang dimana hmm, di work breakdown structure di sini ada manajer project kami yaitu Pak Diono STRT MSC, kemudian ada Raffi Rustanto sebagai tim leader dan desain elektrikal, selanjutnya ada Wahyudi Pratama Setiawan sebagai mechanical design, dan saya sendiri sebagai programmer, kemudian ada Muhammad Wahyu Ramadan sebagai manajemen report. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian em, electrical design. Sebagai anggota yang bertugas di divisi elektrikal, saya memiliki beberapa tanggung jawab utama. Yang pertama, menentukan dan memilih komponen-komponen yang akan digunakan nantinya. Kemudian yang kedua adalah mendesain jalur dan susunan rangkaian agar sistem dapat bekerja dengan aman dan efisien. Selanjutnya adalah merakit seluruh komponen sesuai dengan rancangan. Selanjutnya adalah menghubungkan sistem dengan microcontroller ISP 32 seperti yang terlihat di sini. Kemudian menguji dan memastikan seluruh komponen berjalan sesuai dengan eh, perintah dari tampilan GUI pengguna. Dalam sistem ini saya menggunakan 4 komponen utama. Yang pertama eh, adalah ESP32 atau Node MCU, yang dimana komponen ini berfungsi sebagai pusat kendali sistem. Ia menerima instruksi dari GUI melalui jaringan Wi-Fi, lalu meneruskan perintah ke bagian output seperti elektromagnet. Yang kedua ada eh, L298F driver, yang dimana modul ini digunakan sebagai pusat arus yang menghubungkan ISP32 dengan beban seperti elektromagnet. Karena arus dari ISP32 terlalu kecil, kita butuh driver ini agar arus yang mengalir bisa sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada elektromagnet, yang dimana berfungsi sebagai penghasil getaran dengan cara menarik plat logam secara terus-menerus. Getaran ini yang membuat ball feeder bisa menggerakkan benda kerja ke arah tertentu. Yang keempat adalah power supply, yang dimana untuk menyuplai tegangan yang dibutuhkan, kami menggunakan adaptor 12 volt untuk elektromagnet dan 5 volt untuk ESP32. Sistem ini juga dilengkapi converter untuk menyesuaikan level tegangan. Kemudian eh, pada proses perakitan dan uji coba diawali dengan menyolder dan merakit seluruh koneksi antar komponen, yakni memastikan tidak ada jalur yang korslet. Selanjutnya masuk pada pengujian satu persatu, mulai dari tegangan output, sinyal dari SP32, hingga memastikan elektromagnet bekerja saat sistem dijalankan. Selanjutnya masuk pada integrasi IoT-nya. Karena alat ini berbasis Internet of Things atau IoT, maka ESP32 berperan penting sebagai jembatan antar user dan perangkat
fisik. Contohnya, ketika pengguna menekan tombol start di aplikasi GUI, ISP langsung memberi sinyal ke driver dan elektromagnet mulai bergetar. Em, Selama melakukan perakitan juga terdapat tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi itu diantara lainnya yang pertama tegangan power supply yang tidak selalu stabil. Selanjutnya ada elektromagnet cepat panas saat digunakan terlalu lama. Selanjutnya adalah delay respon karena gangguan jaringan dari WiFi. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan pada saat saya menjadi penanggung jawab dalam electrical design ini, yaitu selama proses ini saya belajar banyak hal, mulai dari membaca datasheet komponen, mendesain sistem kelistrikan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan, sampai memahami pentingnya kerja tim lintas divisi. Alasan pemilihan selanjutnya masuk pada bagian alasan pemilihan desain berdasarkan teori dan referensi yang telah saya cari. Desain ini tidak dibuat dengan asal-asalan, tetapi berdasarkan teori dan juga beberapa referensi beberapa jurnal yang mendukung. Beberapa alasannya seperti yang pertama ESP32 atau M-Node MCU. ESP32 itu dipilih karena mendukung konektivitas internet dan cocok untuk sistem berbasis IoT. Berdasarkan spesifikasinya, ESP32 memiliki prosesor ganda dan cukup banyak pin I/O-nya. Sangat sesuai untuk menangani kontrol dan komunikasi secara bersamaan. Ini juga didukung oleh jurnal dari MDPI pada tahun 2024 yang menyebutkan bahwa ESP32 adalah pilihan populer untuk aplikasi pintar dan otomasi rumah. Selanjutnya ada L298M driver. Karena arus dari mikrokontroler tidak cukup untuk langsung menyalakan elektromagnet, kita butuh driver H bridge seperti L298N ini. Secara teori, driver ini mampu memberikan arus hingga 2 ampere dan melindungi ESP32 dari beban berlebihan. Ini sudah cukup umum digunakan dalam sistem robotik dan aktuator DC. Sumbernya dari jurnal IJRME pada tahun 2022. Selanjutnya adalah elektromagnet, yaitu penggunaan elektromagnet berdasarkan prinsip hukum Ampere bahwa arus listrik dalam kumparan menghasilkan gaya magnet. Gaya tarik inilah yang menghasilkan getaran saat elektromagnet dihidupkan putus secara cepat. Jurnal eksperimental tentang ball feeder juga menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk mengatur aliran benda kerja. Sumbernya juga sama dari IJRME pada tahun 2023, tapi selanjutnya ada power supply bertingkat. Komponen berbeda butuh tegangan berbeda. ISP32 butuh tegangan 3,3 hingga 5 volt. Sementara elektromagnet dan L298N optimal di 12 volt. Maka dari itu sistem ini menggunakan adaptor dan step down converter untuk efisiensi dan keamanan distribusi daya. Mungkin itulah tanggung jawab saya selama menjalankan PBL sebagai bagian dari tim elektrikal. Namun saya juga berkontribusi dalam pemrograman dan juga membantu teman-teman saya yang bekerja di divisi yang berbeda dari saya. Semua yang saya kerjakan dirancang berdasarkan teori dan referensi sehingga sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi tapi juga aman dan efisien. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.